lagi saat ini. The rip-off is already completed. Penipuan besar-besaran telah terjadi saat ini. Indonesia has already been reduced to slavery. Indonesia sudah jatuh terjebak dalam kondisi perbudakan. So the U.S. government will I don't know how you translate this. The U.S. government will demonetize the U.S. dollar. Dolar Amerika Serikat akan dinilai kembali, misalnya harganya 1.000 akan diturunkan menjadi 500, kemudian 400 terus dan sampai akhirnya turun. It cannot be used as legal tender to buy and sell. Dan pada akhirnya uang US dollar tidak akan lagi digunakan sebagai legal tender atau pembayaran yang sah untuk melakukan transaksi keuangan. The U.S. government already has the replacement money. Pemerintah Amerika Serikat sedang mempersiapkan pengganti uang dari uang dolar saat ini. They will have to bring that replacement money in the market probably within 1 month of an Israeli attack on Iran. Kemungkinan pemerintah Amerika Serikat akan mengganti uang dolar yang berlaku saat ini setelah sebulan atau mungkin lebih dari itu pasca diserangnya Iran oleh Israel. Americans are going to wake up to a grim reality that the new money is a fraction of the value of the old one. Orang-orang Amerika akan bangun sadar bahwa uang yang baru ini merupakan uang yang sebagian kecil dari uang yang dolar sebelumnya terjadi. Uangnya jadi uang semakin kecil, tidak ada nilai. Large numbers of Americans who are now rich will become poor. Banyak orang-orang Amerika yang dahulunya kaya akan jatuh miskin secara massal. Americans have guns. Americans have guns. Orang-orang Amerika mempunyai banyak senjata api. There's going to be riots in America. Akan banyak terjadi kerusuhan di Amerika. There's going to be looting in America. Akan terjadi pencurian besar-besaran di Amerika. And Israel knows that. And Israel wants that. Israel tahu akan hal ini dan Israel menginginkan hal ini terjadi. It's not just the US dollar that will collapse. Bukan hanya dolar Amerika yang akan jatuh. All those paper currencies that are not called hard currency, in all those countries there will be panic. Semua mata uang yang tidak dikategorikan sebagai hard currency artinya uang-uang yang beredar internasional akan jatuh terjebak dan akan panik. Right here in Indonesia there will be panic. Di sini di Indonesia kemungkinan akan terjadi panik besar. People will be dumping their paper money as fast as they can. Orang-orang akan membuang uang kertas mereka secepat mungkin. The price of bread will be rising 3-4 times a day. Harga-harga makanan seperti roti akan melompat 3 kali lipat bertambah. The world calls that runaway inflation. Akan terjadi inflasi besar-besaran. This time it's not runaway inflation. This time is welcome to slavery. Meskipun Indonesia terjadi inflasi, tapi inflasi ini masih inflasi kecil. Tapi nanti akan terjadi inflasi besar-besaran. Israel takes control of the oil of the world. The Zionists take control of the oil of the world. Zionis Israel akan mengambil alih minyak yang ada di seluruh dunia. Hugo Chavez in Venezuela is far away. They can leave him out. Hugo Chavez yang berjuang sendirian, jauh mereka akan meninggalkannya. Brunei is far away. Brunei can get away. Brunei yang jauh juga tidak akan ditinggalkan. But the oil of the Gulf, of the river Euphrates, that oil is under their control. Tetapi minyak yang ada di sungai Efrat Irak itu mereka yang akan menjadi penguasanya. You don't have the money to buy the oil because your money has crumbled. Kita tidak punya uang untuk membeli minyak tersebut karena uang kita sudah jatuh. The Jews and the Zionists around the world have been buying gold as fast as they can. Orang-orang Yahudi di seluruh dunia membeli emas secara besar-besaran di dunia ini untuk mempersiapkan kejadian yang akan terjadi tersebut. What will you do tomorrow? You do not have the money to buy the oil, and you do not have the oil for your economy. Apa yang kita lakukan besok? Kita tidak punya uang untuk membeli minyak dan kita tidak mempunyai minyak untuk menggerakkan ekonomi kita. You are dependent on the oil. You can't do
kita bergantung pada minyak dan kita tidak bisa bergerak tanpa minyak. If you do not get the oil, there will be riots. Jika kita tidak mendapatkan minyak, akan terjadi kerusuhan. There's only one way to get the oil. You have to bow down and worship that God. Hanya ada satu cara untuk mendapatkan minyak. Kita harus tunduk dan menyembah Dajjal. Meaning you have to submit to Israel, submit to the Jews. Artinya kita harus tunduk kepada Yahudi, tunduk kepada Israel. I don't think Indonesia will do that. Saya pikir Indonesia tidak akan melakukan hal tersebut. No, not Indonesia. Tidak Indonesia. What should we do? Apa yang harus kita lakukan? There is an answer in Surah Al-Kahfi of the Quran. Dapat jawabannya di surat Al-Kahfi. The young men fled from the city which had shirk. Orang-orang muda pergi meninggalkan kota karena terdapat syirik di kota. They fled in a cave, and Allah put them to sleep. Mereka pergi menuju ke gua dan di gua tersebut Allah menidurkan mereka. They slept for 300 solar years. Mereka tidur selama 300 tahun matahari. 309 lunar years. 309 tahun menurut penanggalan bulan. The sunlight entered the cave in the morning on the right side. Matahari muncul. The sunlight entered the cave every morning on the right side. Matahari terbit di gua di sebelah kanan mereka tiap harinya. And the sunlight entered the cave every afternoon on the left side. Dan matahari terbit atau muncul di gua mereka di sore hari di sebelah kiri. The bodies of the young men kept rolling to the left and the right. Tubuh pemuda-pemuda itu terus bergerak ke kanan dan ke kiri. Question: how did they survive for 300 years Pertanyaannya, bagaimana para pemuda ini bisa bertahan hidup selama 300 tahun with no food? tanpa makanan? Where did they get the nourishment? Dari mana mereka mendapatkan nutrisi? Answer: from the sunlight, Jawabannya dari matahari, from solar energy, dari energi solar matahari, from solar energy. dari energi solar. The World Bank and the International Monetary Fund have consistently done everything they could do to prevent us from researching solar energy. Bank Dunia dan lembaga keuangan internasional lainnya terus-terusan mencoba menghentikan penelitian di bidang solar energy. And so, what Surah Al-Kahf is telling us, get out of dependence on oil and turn to alternative energy. Jadi yang diberitahukan oleh surat Al-Kahfi adalah keluarlah kita dari ketergantungan minyak dan mulailah beralih kepada energi alternatif atau yang terbarukan. Put your motorcycle away, put your motor car away, and get a bicycle. Tinggalkan motor dan mobil bapak-bapak ibu-ibu, mulailah bersepeda. There is energy in the sea, the waves of the sea. Terdapat energi di laut, energi gelombang laut. There is energy in the wind, wind energy. Terdapat energi angin. In Brazil, they have taken sugarcane, and from sugarcane, they have produced energy. Di Brazil sukses dengan energi dari gula, etanol. They call it gasohol, Di sana disebutnya kasuhal. and they're using that in their motor cars in Brazil. Dan mereka menggunakannya itu sebagai bahan bakar mobil mereka di Brazil. But Indonesia has too much solar energy. Indonesia punya solar energi yang sangat melimpah. So it is time for you to start doing your PhD
in solar energy. Jadi inilah saatnya bagi Bapak-Bapak Ibu sekalian untuk melakukan riset S3 Bapak-Bapak Ibu sekalian di bidang solar energy. The one thing you must not do is to bow down to this blackmail that if you want the oil, you'll have to worship Israel. Yang Bapak-Bapak Ibu tidak boleh lakukan adalah kita harus tunduk kepada ancaman Israel dan Yahudi. This is why the prophet said, the believers must not touch that oil. Inilah alasan mengapa Nabi Muhammad mengatakan orang-orang beriman tidak boleh menyentuh emas hitam tersebut. We pray that this little talk will whet your appetite to study Akhirul Zaman. Saya berharap dengan pembicaraan kecil ini akan membangkitkan gairah Bapak Ibu sekalian untuk belajar mengenai ilmu akhir zaman. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. Any questions? Ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Yeah, I'm this question. I'm the question, the two question. First question, I want to talk the question number 4. Before you say the smoke for the last of the akhir zaman. And the question number 2. What is the smoke? Yes, smoke. Yes. What question does it ask? We have not, the question is, what is the dukhan? Pertanyaannya adalah apa itu Tuhan? This dukhan comes before the return of Nabi Isa alayhi salam. Asap ini muncul sebelum kedatangan Nabi Isa alaihissalam. After Nabi Isa alayhi salam dies, there's another one coming. Setelah Nabi Isa meninggal akan ada datang lagi selanjutnya. But this dukhan comes before. Tetapi asap atau Tuhan ini akan muncul sebelumnya. And this dukhan will be plainly visible all over the world, in the sky. Dan asap ini akan kelihatan secara jelas di seluruh dunia, di langit seluruh dunia. In Surah Al-Isra of the Quran, Allah gives the warning. He says, وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ نُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. Not a single city will escape, but we will destroy them all before Qiyamah. And those which escape destruction will be punished with terrible punishment. Di dalam surat Al-Isra Allah mengingatkan bahwa tidak akan ada satupun kota di dunia ini yang akan bisa lepas dari duhan asap tersebut. Dan yang siapa yang lepas dari atau mencoba lepas dari asap tersebut maka dia akan ikut dihancurkan. I believe that the Dukhan is connected with the destruction of every town and city. Saya mempercayai bahwa asap ini duhan yang dimaksud adalah pemusnahan kota-kota di seluruh dunia. A nuclear explosion produces a mushroom cloud. Ledakan nuklir yang menimbulkan asap cendawan. A nuclear war between the American-led alliance and the Russian-led alliance would see thousands of nuclear weapons exploding. Perang nuklir besar antara Rusia dengan Amerika Serikat yang akan menyaksikan mereka beradu nuklir. Russia and China have already spoken, and they have warned that this is leading to nuclear war. Rusia dan China sudah menyatakan bahwa hal ini akan menjadi tanda-tanda perang nuklir. The Russians and the Chinese have spoken within the last month or two, Rusia dan China menyatakan ini beberapa bulan yang lalu, warning the Western world that you are leading to nuclear war. memperingatkan dunia Barat bahwa dunia Barat telah menuju kepada perang nuklir, telah menyebabkan Russia and China are preparing for nuclear war. Rusia dan China bersiap-siap untuk perang nuklir.
And so Dukhan is possible. Dukhan would be the mushroom clouds from thousands of nuclear weapons exploding. Jadi saya berpendapat kemungkinan asap yang dimaksud adalah asap cendawan akibat dari ledakan nuklir yang terjadi. All those who are within electronic range, meaning if you live in a place where you can use a cell phone, all those who are within electronic range will be incinerated. Orang-orang yang tinggal dalam jangkauan elektronik, peralatan-peralatan elektronik, mereka semuanya akan musnah. The only ones who will survive, not Europe, the only ones who will survive, not United States, not Canada, I'm sorry. The only ones who will survive would be those who are living outside of the electronic range. Satu-satunya orang yang dapat bertahan hidup adalah orang-orang yang tinggal di pedesaan yang jauh dari jangkauan sinar elektronik, pancaran elektronik. Living in kampung where you can't use a cell phone. Tinggal di kampung atau desa-desa di mana kita tidak bisa menggunakan HP. That's my answer to question one and Allah knows best. Itu jawaban pertama dari saya. Allah yang Maha Tahu. Second question. Next one. Pertanyaan kedua, boleh. Pertanyaan kedua, I will translate. The second question, why the Muslim government make it operative for the world, for the Dajjal, the America and the jihadists? That's right. Don't blame the governments. Don't blame the governments. The governments have never said that they know the Quran, did they? That's right. The governments have never said that they have studied the Hadith, did they? So who should you blame? Jangan menyalahkan pemerintah apabila kita menuntut pemerintah tidak bisa melakukan sesuatu karena pemerintah tidak mempelajari Al-Quran dan Al-Hadis. That's right. Nabi Muhammad alayhi salatu wa salam said, Hadith has not been challenged. Listen to the Hadith of Akhir Zaman. Let me quote it in Arabic first. يوشك أن يأتي على الناس زمن لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر الناس ممن تحت أديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود سنن الترمذي. It would not be long before that time comes, meaning akhir zaman, when nothing will remain of Islam but the name. Nabi Muhammad bersabda dalam Sunan Tirmizi mengatakan bahwa tidak akan lama menjelang akhir zaman bahwa Islam hanya akan ada selain hanya namanya saja. And nothing will remain of the Quran but the traces of the writing mechanically recited. Quran hanya tinggal cetakannya saja. At that time, masajid will be grand structures but devoid of guidance. Pada waktu itu masjid dibangun secara megah tetapi tidak ada isinya. At that time, the ulama would be the worst people beneath the sky. Di waktu itu ulama adalah orang yang terburuk yang hidup di bawah kolong langit. From them will emerge that which will be fitnah, and they will be the centers of fitnah. Dari mereka akan muncul berbagai macam fitnah dan mereka adalah pusat fitnah. And so don't blame the government. Jadi jangan menyalahkan pemerintah. The greatest failure of all is the failure of the ulama. Kegagalan terbesar umat Islam adalah kegagalan ulama. Any more questions? Ada pertanyaan lain? Saya ingin menanyakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanyakan kepada Bapak,
yaitu mengenai Imam Mahdi. Imam Mahdi itu apakah ciri-cirinya itu sudah hadir atau belum itu? Karena yang saya tahu kalau ciri-ciri akhir zaman ini sudah terlihat semua dan sungguh memprihatinkan kalau memang sudah terjadi. Tanda-tanda kelahiran Imam Mahdi itu kapan dan di mana? Terima kasih. Saya Yasi dari Bogor. Don't ask me whether Imam al-Mahdi is born or not, because I don't know. And excuse me, I'm not arrogant, I'm not proud, I'm not disrespectful, but I don't want to know. Saya tidak tahu apakah Imam Mahdi sudah lahir atau belum. Maafkan saya karena bukan saya sombong, bukan saya tidak tahu atau bukan saya tidak ingin tahu, tapi memang saya tidak ingin tahu. The advent of Imam al-Mahdi will occur when a Muslim Khalifa dies. And I assume that's our thinking. Imam Mahdi akan muncul ketika Khilafah Islam meninggal. Yang dimaksud Khilafah Islam di sini adalah Saudi, Raja Saudi meninggal. And then there will be disagreement concerning succession. Dan akan terjadi ketidakcekcokan antara siapa yang akan melanjutkan mewarisi. At that time, a man will hurry out of Medina and hurry to Mecca. Dan pada saat itu ada satu orang yang datang ke Madinah dan ke Makkah. He won't be Indonesia. Dia bukan orang Indonesia, Be Arab. orang Arab. He won't speak Bahasa Indonesia. He speak Arabic. Dia tidak bicara bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab. So if someone in Bogor says he's Imam al-Mahdi and he can't speak Arabic, then you're right. Maka apabila di Bogor ada orang yang mengaku Mahdi, orang Indonesia tapi dia tidak bisa bahasa Arab, katakanlah bahwa dia itu pendusta. He will be from the seed of Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, from his daughter Fatimah radhiyallahu ta'ala. Imam Mahdi akan muncul dari garis keturunan Nabi Muhammad, dari Siti Fatimah dan Ali. He will have a broad forehead and a large nose. Dia akan mempunyai jidat besar dan hidung yang mancung. People of Makkah will come out to him and force him to accept the bay'ah, which will make him Khalifah. Penduduk Makkah akan mengurumuninya dan akan membaiatnya. So political democracy with the election system will be dismissed back into the garbage bin. Jadi ketika itu terjadi, maka sistem politik demokrasi akan dibuang ke keranjang sampah, tidak berlaku lagi. And the bay'ah will be restored. For with the bay'ah, he becomes Khalifah. Dan sistem bai'ah atau pengambilan janji akan berlaku kembali, dan dengan sistem bai'ah itu dia akan menjadi khalifah. So bye-bye secular state, bye-bye. Jadi selamat tinggal negara sekuler. I hope. Selamat jalan. Selamat jalan. Selamat jalan. Right. He will accept the bay'ah at the Kaaba. Imam Mahdi akan menerima bai'ah tersebut di depan Ka'bah. And then an army will come from Sham. Sham is of course Syria plus all the other parts of that area. Sham. An army will come down to attack him. Dan pasukan dari Syria dan daerah sekitarnya akan mencoba menyerangnya. So I assume that Damascus and Syria will still be under the control of those who are hostile to Islam. Saya berpendapat bahwa ibu kota Syria, Damaskus, akan berada di bawah kekuasaan orang-orang yang anti-Islam, bermusuhan terhadap Islam. The people of Makkah have always been Sunni. Orang-orang di Mekah selalu Sunni. And if Imam al-Mahdi is Shia, excuse me, Sunnis will not give bay'ah to a Shia.
Dan jika Imam Mahdi adalah seorang Syiah, maafkan saya, maka orang-orang Sunni yang ada di Mekah tidak akan berikan baiatnya kepada Imam Mahdi. This is not an uncharitable statement. This is not being disrespectful. This is simply facts. Ini bukan merupakan pertanyaan yang menghinakan atau untuk memojokkan sesuatu. Ini hanya semata-mata fakta. So the Shia should not be annoyed with me. Jadi penganut Syiah tidak seharusnya tersinggung dengan ucapan saya. As that army comes down and it passes Medina on its way to Makkah, the earth will open and swallow that army. Dan ketika pasukan itu menuju Mekah, dia melewati Madinah. Di Madinah itu maka pasukan itu akan ditelan oleh bumi. That is the sign which confirms that this is the Mahdi. Itu adalah tanda yang mengkonfirmasi bahwa dia adalah Al-Mahdi. Not eclipses in the sky. Bukan gerhana yang terjadi di matahari, yang di langit. When that army is swallowed by the earth, then the Abdal from Iraq and Sham will come to give the bay'ah. Ketika pasukan itu ditelan oleh bumi, maka Abdal dari Iraq and dari Sham, Irak dan dari Syria akan datang, indicating that the jihad which is now in force will continue until that day. mengindikasikan bahwa jihad yang sudah berlaku saat ini akan terus berlanjut hingga saat itu. Uncle Sam will run out of soldiers, but we will not. Amerika Serikat akan pergi keluar dari Syria, tapi kita tidak akan. Then Imam al-Mahdi will be attacked by an Arab army, by an army of the Kalb, and he will defeat it. The Kalb. I have not translated Kalb. Dan Imam Mahdi akan diserang oleh pasukan Arab Kalba, tapi pasukan itu akan dikalahkan oleh Imam Mahdi. Kalb means dog, but Kalb is also the name of the tribe. Kalb dalam bahasa Arab berarti anjing, tapi Kalb juga berarti suku di Arab. When he defeats that army, then Jaziratul Arab will once more become Darul Islam. Ketika pasukan Imam Mahdi mengalahkan pasukan musuh, maka seluruh Jazirah Arab akan menjadi Darul Islam. That is the moment. That is the moment when Israel's fate will be sealed. Itu adalah momennya ketika negara Israel akan terancam. I think that's enough from Imam al-Mahdi. Saya pikir cukup mengenai Imam Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Excuse me, sir. I can speak English. Wala fasi Arabia. Afwan. Tolong terjemahkan Pak pertanyaan saya. Bapak menjelaskan tentang ekonomi global, khususnya tentang ekonomi Islam. Fakta di lapangan masyarakat Bogor, khususnya bagi kaum muslim, kemiskinan itu menjadi penyebab pembukaan. Pembukaan di mana? Yang melakukan siapa? Jelas, musuh Islam, kaum kafir, diantaranya Nasrani. Apakah ini juga bentuk dari Imam Mahdi, bentuk lain, perwujudan lain? Karena mereka ini mengadu-dombakan kaum muslim. Faktanya begitu. Nah, itu pertanyaan saya. Saya Kusnadi, pemerhati perkembangan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.